Ayat selanjutnya suratul Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Teman-teman, insan itu manusia, Anda dan saya. Sifat-sifat manusia dalam Al-Qur'an itu banyak. Halua, ajula, jahula, itu polanya faulun, artinya itu banget, sangat. Kalau jahula berarti bodoh banget. Kalau ajulan buru-buru banget. Jadi ketika Al-Quran menyebut insan tuh Anda harus refleksikan diri sendiri. Saya refleksikan diri sendiri. Kami tawarkan amanah kepada langit, woi makhluk Allah yang besar banget, wal ard bumi, gimana nawarinya? Itu urusan Tuhan, teman-teman. Apakah bumi ini sebenarnya hidup? Otak kita nggak nyampe ya. Kita nggak nyampe. Anda mendingan mikirin kuliah aja, lulus itu aja, mikirin yang besar-besar. Wal jibal, gunung juga, karena gunung kuat kokoh, bisa nggak gunung mengemban amanah? Fa'abaina, semuanya tidak menerima. Jangan kami. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan, maka diserahkanlah amanah pada manusia. Innahu kana zoluman, bukan lagi zolim tapi zoluman, zolim banget, jahulan, bodoh banget. Teman-teman, teori gini, untuk menjelaskan kebodohan kita, saya dan Anda, saya pakai teori tempurung. Teori tempurung tuh begini, katak dalam tempurung, kalau ada katak masuk dalam tempurung atau ditutupin tempurung, dia lompat, kepalanya akan nyenggol tempurung kelapa itu. Dia akan merasa saya sudah sampai langit, saya sudah tinggi sekali lompatan saya. Itu teori katak dalam tempurung. Manusia tuh kayak gitu. Siapa manusia? Anda dan saya. Enggak, Ustadz aja. Iya, saya aja lah, dengan orang-orang yang tahu diri. Nah, saya akan gambarkan begini, tempurung-tempurung itu banyak banget, teman. Oke, saya akan awali dengan bahasa. Berapa banyak bahasa yang Anda bisa? Oke, bahasa lokal di Indonesia ada 700 sekian. Anda bisa berapa banyak bahasa lokal? Saya bisa jawab, Pak. Bahasa Sunda, bahasa Madura. Tapi bahasa ada 700 sekian. Paling kita bisa cuma 1-2 bahasa. Itu baru bahasa lokal. Jadi kalau dibikin tempurung bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Bone, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Lombok, dan bahasa-bahasa lain, itu 700. Kita baru satu tempurung dari 700 sekian tempurung. Ada tempurung besar, tempurung bahasa yang memuat 700 tempurung itu. Kita baru 1 atau 2 tempurung. Itu baru bahasa lokal. Masuk bahasa nasional, ada bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa Koponkap itu apa? Thai. Ada bahasa Prancis, Comment vous appelez-vous? Bisa saya. Dulu saya belajar bahasa Prancis, teman-teman. Dulu 20 tahun yang lalu. Sekarang udah lupa ya. Kemarin sempat ke Prancis, kayaknya ngomongin bahasa Indonesia. Karena dengan orang Indonesia ya. Baik, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, ada bahasa Zimbabwe, ada bahasa Kongo, ada banyak banget bahasa itu. Itu baru tempurung bahasa nasional yang kita bisa, baru bahasa Indonesia, dan mungkin bahasa Inggris sedikit, bahasa Arab sedikit, 3 bahasa dari sekian ribu bahasa. Berarti kalau ini ada tempurung kecil-kecil, tempurung bahasa lokal, tempurung besarnya 700 bahasa, kita baru 1 atau 2 bahasa lokal. Lalu ada bahasa nasional yang banyak, tempurung besarnya adalah ilmu bahasa. Berapa banyak bahasa yang kita bisa dari sekian besar tempurung? Nggak banyak ternyata. Itu baru ilmu bahasa. Sekarang ilmu baca Quran, ada berapa qiraat? Ada 7. Kita mungkin 1. Sebagian dari Anda karena santri PSQ mungkin ada yang bisa sampai 7. Saya 1 lah, insya Allah punya sanad lengkap lah. Tapi itu segitu, baru 1 bahasa, 1 qiraat. Nanti itu baru qiraat cara membaca Quran, cara menulis Quran, namanya ros. Ada ilmunya lagi. Itu baru ilmu membaca dan menulis Al-Quran. Ada lagi ilmu Al-Quran, ada lagi ilmu hadis, ada lagi ilmu, itu baru tempurung ilmu agama. Ada ilmu fikih. Fikih yang kita kuasai berapa? Mazhab Syafi'i, oke 1. Mazhab berapa yang Anda kuasai? Mentok-mentoknya 1 mazhab plus beberapa
ya tambahan dikit-dikit lah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, sama mazhab Ahmad bin Hambal. Ada mazhab Ja'fari, ada mazhab Daud Az-Zahiri, banyak banget mazhab. Fikih aja kita baru segitu. Maka kalau dibilang pinter, enggak, kita jahul. Anehnya kalau ada orang jahul ngerasa pinter tuh aneh. Menjahula. Ayat ini buat kita teman, bukan orang lain. Anda saya bilang kita ini bodoh, langsung ingat, oh ini si Ustadz Anu. Bukan Ustadz Anu, Anda dan saya yang ini ayatnya membicarakan kita ini orang bodoh. Maka kalau ada orang kelihatan bergaya, jalannya bergaya, bajunya, kayaknya enggak deh. Dan saya punya banyak sekali guru-guru, kiai-kiai, bunyai yang ilmunya luar biasa hebat, tapi tawadu teman-teman, tawadu. Baik, Anda jangan marah ya, ini Al-Quran yang bilang ya, zoluman jahula. Ini kalau ketemu temen, hei zolum, wis zolum. Ketemu temen lagi, jahul gitu, jangan ya teman-teman ya, Anda sudah membuli gitu. Baik, dengan menggunakan zoluman jahula, ini menggambarkan bahwa manusia memang kebanyakan kita tidak layak mengemban amanah. Karena orang yang mengemban amanah harus membawa manfaat, orang zalim membawa keburukan. Orang yang mengemban amanah harus pinter, orang jahul nggak bisa membawa amanah, mengemban amanah, melaksanakan tugas. Kebanyakan kita zoluman jahula. Makanya orang kayak saya tenang, nggak dapat jabatan apa-apa, tenang aja, emang saya zoluman jahula. Nggak ngotot, pengen banget, enggak. Ya kalau dapat syukur, enggak juga nggak masalah. Tapi kan saya ini Pak, enggak. Kalau punya kesadaran itu, kita hidup nyaman-nyaman aja gitu. Nyaman-nyaman aja. Saya bisa naik motor Pak, saya mau nyetir helikopter. Enggak, jangan ya. Banyakan tombol, Anda jatuh nanti. Saya bisa berenang di kolam renang Pak, apalagi pakai balon atau pakai ban. Saya mau berenang di laut, jangan ya. Jahul namanya, jahul. Berarti teman-teman dari sini ini untuk yang tidak hadir di tempat sini, ini di hadapan saya masih muda-muda. Jadi saya manggilnya teman-teman ya. Yang tua ngerasa muda aja dulu ya. Kebanyakan berteman dengan mahasiswa, jadi manggilnya teman-teman. Baik. Ayat ini menyatakan kita ini zoluman jahula. Maka kalau nanti nggak dapat amanah, misalnya ada pemilihan ini kita kalah, ya biasa aja. Pertama, kita zolum dan jahul, potensi untuk membuat kerusakan besar. Yang kedua, orang-orang nggak percaya sama kita, mau diapain nih? Itu saja. Jadi tenang-tenang aja. Saya alhamdulillah tuh punya cerita, punya pengalaman hampir ke Belanda S2. Sebenarnya dari aspek manapun saya layak berangkat. Ke Mesir juga sudah dapat S2, lolos. Pernah juga mau ke Amerika S2, tapi nggak berangkat semua. Yang penting saya pernah ngukur dan ya alhamdulillah lulus sih gitu. Nggak berangkat nih, nggak punya duit, tapi kan dapet di sana. Nggak, saya punya tugas lain di sini, kira-kira begitu. Itu omongan diplomatisnya teman-teman ya. Yang nggak kelihatan banyak alasannya, tapi saya diplomatisnya begitu. Ketika misalnya saya pernah mencoba apa gitu, dan Anda saya pikir juga pernah melakukan dan Anda nggak lulus. Teorinya sederhana, ya memang kita jahul sama zolum, dan kalau kita diberikan amanah belum tentu dapat menunaikan dengan baik, dan ketika itu terjadi tidak memimpin lebih baik daripada menjadi pemimpin, karena nanti di akhiratnya kita repot mempertanggungjawabkannya. Cirinya orang yang layak atau tidak itu orang memilih gitu. Misalnya saya kasih contoh ya, tiba-tiba Anda diminta sama masjid itu, Ustadz minta izin untuk tahun 2043 Ustadz khutbah Jumat, kelamaan ya 2026 lah. Berarti masyarakat percaya Anda layak, Anda boleh ambil. Tapi ada beberapa masjid besar yang pengurusnya itu ya kadang-kadang ngobrol, Ustadz kenal sama ini enggak? Kenal. Kenapa emang? Mohon maaf Ustadz, ini orang ini WA mulu minta jadwal ngisi di tempat ini gitu. Jadi ada orang yang minta ngisi teman-teman, tapi ada orang yang gak usah minta juga dia dipersilahkan. Ketika Anda dipersilahkan ngisi, berarti Anda memang layak gitu kira-kira. Kalau nggak disuruh ngisi, ya berarti Anda harus mengupgrade diri Anda supaya layak.
Kalau ternyata nggak diminta-minta, emang Anda nggak bakat di situ, bakat Anda yang lain gitu. Dan nggak usah minder, bakat orang lain-lain beda-beda. Ada teman saya yang belajar kitab nggak paham-paham, pas belajar ngedukun cepet teman-teman, dan profesional dia. Cuma kadang-kadang datang ke saya, Ustadz saya kok gemeteran ya. Dukun amatir. Sini saya bantu. Malah saya dukun betulan ya. Emang cocoknya di situ. Anda mau main bola kalau nggak bakat juga nggak bakal teman-teman. Anda mau ikut SSB, nggak. Pelatih Anda malah istighfar. Ya Allah, nih anak kenapa daftar ya? Tapi kalau Anda bakat, dicari, dikasih kontrak. Kira-kira begitu ya. Baik, amanah tuh seperti itu. Jadi menyikapi amanah ya biasa saja sih. Kalau dikasih, ditawarkan, berarti orang menganggap kita layak, bismillah. Ada Tuhan yang membantu. Tapi kalau nggak diminta, jangan nyari-nyari. Berarti memang kita belum kompeten di sana. Tapi menurut saya kompeten Pak daripada dia. Ya tapi orang belum percaya. Terus gimana? Ya hidup nyantai aja. Kalau Anda nggak jadi pemimpin, jadi yang dipimpin tetap bisa ngasih maslahat gitu saja. Cuma bedanya kalau pemimpin dapat gaji, dapat keuntungan finansial, dan dia harus membuat LPJ, mempertanggungjawabkan kepemimpinan, dan nanti di akhirat berat gitu saja. Kalau kita mampu maslahat besar, kalau enggak ya jadi orang biasa lebih enak.